Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mencoba menggali tentang kaidah-kaidah Islam yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tujuan daripada kita menggali tentang sunnah Nabi SAW agar kita bisa menjalankan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab yang bisa akan menjelaskan pada kesempatan pada hari ini yaitu adalah bab masalah fikih ibadah, yaitu bab masalah taharah. Taharah yang kalau kita kenal disebut dengan bersih atau kesucian, tetapi para ulama juga membahas masalah taharah ini ada beberapa bab, sehingga para ulama fikih bisa membedakan dengan masalah tersebut agar kita bisa mengetahui dan bisa menambah wawasan kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Pasal pertama dalam kitab ini yaitu kita kenali Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Beliau menuliskan dalam kitab ini adalah dasar hukum taharah dan penjelasan taharah. Apa itu hukum taharah? Taharah kata beliau, taharah wajibatun bil kitab wa sunnah. Taharah atau kesucian itu sesuatu perbuatan yang wajib yang dituliskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena di antara kaum muslimin hingga hari ini ada yang sebagian banyak belum memahami tentang masalah at-taharah, atau ada mereka mengkaji atau memahami pemahaman taharah ini ada yang menyimpang daripada ketentuan daripada Sunnah Nabi SAW. Kata beliau, taharah wajib berdasarkan kitab dua sunnah. Taharah itu sudah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengutip dalam surah Al-Maidah 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian adalah kaum muslimin
dalam kondisi junub hendaklah bersujud. Junub di sini maksud adalah bagi laki-laki mimpi basah, atau dia berjumpa suami istri, atau bagi perempuan dia haid dan nifas. Sebelum dia suci, baik laki dan perempuan, maka dia tidak boleh melakukan ibadah, baik sholat maupun puasa atau menyentuh orang. Ada beberapa wanita saya temui itu mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat, tapi rupanya mereka tidak memahami tentang konteks salat tersebut, sehingga ada di antara mereka ada yang haid tapi bisa menyentuh orang, padahal itu tidak boleh ya. Dalam kondisi junub itu bisa diartikan dalam kondisi dia wanita haid atau dia wanita masih nifas ya, dalam kondisi dia masih sedang melahirkan, atau bagi laki-laki mimpi basah yaitu ketika keluar sperma, kemudian atau dia berhubungan suami istri. Maka ketika mereka berjunub hendaklah mereka bersuci ketika mau menjalankan perintah atau melaksanakan sholat atau puasa, atau dia melakukan haji dan umrah tawaf. Kalau dia misalkan haid, maka dia tidak boleh tawaf, atau dia bagi laki-laki atau dia masih junub tidak boleh tawafnya. Wa itu junub dan dan jika kalian tawaf dalam kondisi junub, maka hendaklah kalian bersuci. Kemudian beliau tulis ini rahimahullah taala menuliskan juga beberapa dalam surah Al-Mudaththir tentang masalah tahara. Ini adalah wakiyah baka patahir. Ya, wakiyah baka patahir ini adalah hendaklah pakaian kalian itu harus bersuci ya. Kalau misalnya pakaian itu kita buat dalam posisi kotor dan najis, tidak boleh kita melaksanakan sholat, karena sholat kita tidak sah karena ini dengan berpakaian ada kotoran najis itu. Kemudian penulis dalam kitab ini beliau juga mencantumkan masalah tahara ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci ya. Jadi kalau orang itu belum bertobat, dia melaksanakan sholat, maka Allah boleh cinta. Artinya seorang muslim ketika dia masih melakukan zina, menipu, kemudian masih minum khamar, berjudi dan sebagainya, lalu dia aktif melaksanakan sholat, maka ini belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya selalu bersucikan diri ya. Bahkan para ulama fikih di masa tidak itu ketika mereka habis buang hajat, habis buang besar, buang kecil itu biar bukan jam sholat, mereka tetap menjaga wudhu lagi. Ketika sholat itu buang besar, setelah itu beristinja, mereka wudhu lagi ya, seperti itu. Buang kecil itu demikian. Mereka khawatir jangan sampai ketika kita sakaratul maut kita dalam kondisi yang tidak bersih. Makanya para kaum muslimin itu, para ulama sering menjaga wudhu. Kemudian berkaitan masalah tahara ini juga ya, para ulama fuqaha ulama fikih mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Ya, miftahus sholati tuhur. Miftah itu adalah kunci. Jadi kunci sukses, kunci diterimanya sholat itu adalah bersuci. Jadi ketika seorang itu dia masih dalam kondisi junub, ya dia belum bersih, tidak boleh dia melaksanakan sholat. Misalkan dia sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak dianggap sah, atau sholatnya batal ya, seperti itu. Kemudian penulis juga mencantumkan dalam kitab ini adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholat bi ghairi tuhur. Rasulullah mengatakan itu sholat itu tidak akan bakalan diterima kecuali sholat kita harus bersuci. Suci dulu baru dia sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhur syatrul iman. Rupanya kata Nabi mengatakan kebersihan itu bagian daripada imannya. Jadi orang Islam itu harus selalu menjaga kesucian dirinya, baik lahir maupun batin. Jemaah sekalian, jadi boleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tahara? Tahara itu rupanya terbagi menjadi dua ya. Kata para ulama fikih,
terbagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan zahirah, kesucian yang jelas, kedua kesucian yang dalam batin. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab ini beliau mengatakan fataharatul batin, penjelasan kata beliau tahara membersihkan batin itu ada dua jenis ya. Ia tathhirun nafsi bin athari dzabi wal ma'siyah. Seseorang itu muslim harus membersihkan jiwanya dari pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau seorang muslim itu masih bergelimpangan dosa, kemaksiatan yang jelas itu membunuh, berjudi, menipu dan sebagainya, kemudian dia bermaksiat melakukan suatu perkara kejahatan, sebelum dia melakukan suatu ibadah kepada Allah, dia bertobat, jiwanya bersih, baru dia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara gimana? Kata para ulama mengatakan membersihkan jiwa itu dengan cara tobat yang benar, ya. Min kulli adzunub wal ma'asi. Seseorang itu bertobat dengan cara yang jujur, kemudian jadi jujur dan setiap perbuatan dosa kemaksiatan, ya. Jangan banyak antara kaum muslimin hari ini terkadang itu minum khamar, minum mabuk pada minggu ini, Jumat depan sholat Jumat lagi. Minggu ini berzina, minggu depan sholat Jumat lagi. Atau di atas itu belum dikatakan seorang muslim yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membersihkan jiwa. Yang kedua, kata para ulama, tathhiru qalbi min aqdar syirk. Dari yang penting, yaitu membersihkan hati, membersihkan batin ini diantaranya adalah membersihkan hati dari segala perbuatan kesyirikan. Nah, perbuatan syirik ini yang dosa paling besar. Perbuatan syirik ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara kita melakukan persembahan menyembelih hewan, persembahan kepada semua maaf ya. Saya tidak menyinggung, tapi ini jelas saya membuka tentang buku kesyirikan sini adalah syirik ini membuat tanya kepada Allah, menyembelih hewan dipersembahkan kepada arwah, menyembelih hewan dipersembahkan kepada misalkan kepada para jin dan sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Quran itu Allah mengatakan walau asyraku la anhum maka ya'malun. Sekiranya jika kalian bersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lenyaplah seluruh amalan-amalan perbuatan kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah menjalankan rukun-rukun Islam. Kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah dan membuat penyembelihan berhala, menyembah kepada para jin dan sebagainya, maka lenyaplah seluruh perbuatan ibadah kita. Bahkan kita termasuk orang yang rugi. Artinya dicontohkan bahwa kalau kita mau berdagang, kita harus cari untung. Tetapi kalau kita berdagang sekian lama tidak ada keuntungan, maka kita hanya rugi juga. Itu juga sama dengan ibadah. Sekian tahun kita beribadah, namun kita berbuat musyrik, maka lenyaplah seluruh amalan perbuatan kita. Yang berikutnya, tathhirul qalbi ini adalah juga membersihkan jiwa dari perbuatan tinggi, hasad ya, perbuatan tinggi. Kemudian juga membersihkan hati dari keraguan. Keraguan itu misalkan kita ragu-ragu terhadap Islam, misalkan Islam benar enggak, Rasulullah ada atau tidak ya, Allah ada atau tidak, ragu-ragu dan sebagainya. Ini adalah hati kita belum bersih ya. Kemudian membersihkan hati dari al-hikdi itu membuat segala sesuatu daripada penyakit iri hati, wal gili itu adalah iri hati dan lebih iri hati lagi ya, lebih iri hati lagi ya. Kemudian seorang mukmin membersihkan jiwanya juga dari sifat al-gil itu adalah tambah budaya. Kemudian juga membersihkan hati juga dari seragam perbuatan al-kibir. Al-kibir itu kesombongan, takabur, kesombongan, al-ujub itu membesarkan jiwa. Kemudian al-riya dan sumber riya, kita mau dipuji jiwa sebagainya. Kemudian ada sum'ah itu menceritakan kita segala punya kemampuan sebagainya. Itu sebagai orang lain memuji kita, dan itu adalah perbuatan hati dan kita harus hilangkan. Yang boleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghilangkan tadi penyakit berkaitan dengan cara membersihkan jiwa dan hati kita, yaitu kata para ulama bil ikhlasi wal yakin wal hubul khair, yaitu dengan ikhlas kepada Allah,
yakin, kemudian mencintai kebaikan, dan hilmi. Hilmi itu adalah mencintai sopan santun, wasidiki dan kejujuran, watawadu, dan juga rendah hati. Kata para ulama, wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyyah wal amal shalih. Semua itu kita lakukan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dan amal-amal yang shalih. Amal yang shalih itu adalah amal-amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama mendefinisikan tahara yang berkaitan dengan zahira. Tahara yang berkaitan dengan zahira itu adalah perbuatan membersihkan sesuatu yang jelas, yang nampak. Apa itu yang nampak? Yaitu sesuatu yang nampak adalah taharatul khafi wa taharatul hadath, yaitu membersihkan kotoran dan membersihkan hadath. Kotoran ini seperti kotoran yang berkaitan kotoran hewan atau kotoran manusia, atau juga dengan hadath. Nah, kata para ulama, fataharatul khafi, maka jika seorang muslim itu ingin membersihkan itu, ya sesuatu yang berkaitan dengan kotoran itu, takunu bi izalatin najas, takunu bi izazatil najasati bil ma, yaitu membersihkan kotoran itu dengan cara menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis, yaitu dengan menggunakan air yang suci. Menggunakan air yang suci, di antara membersihkannya adalah libasul musalla, yaitu tempat sholat, wabadanihi, ya, tempat orang yang akan melaksanakan sholat, wamakani sholati, dan tempat yang akan seorang itu melaksanakan sholat. Seperti masjid, kalau ada kotoran misalkan, kotoran masjid, kita bersihkan dulu. Kalau tidak, sholat kita tidak dianggap sah. Jamaah mati kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taharatul hadath, membersihkan hadath. Membersihkan hadath di sini adalah al-wudu wal ghusl wa tayammum, yaitu dengan cara berwudu, dengan cara mandi, kemudian dengan cara bertayammum, ya. Jadi wudu, kalau kita mau sholat, hilangkan dulu hadath, sesuatu yang menempel dalam diri kita, itu harus kita dengan cara berwudu. Kemudian al-ghuslu sudah jelas tadi, mandi karena menghilangkan kotoran, atau kita mandi janabah. Seorang mukmin, mohon maaf ya, saya sering mendapat kisah-kisah dari teman-teman itu pengantin baru, tidak memahami konsep syariat Islam, ketika dia berjima, dia tidak tahu mandi janabah, langsung dia melaksanakan sholat sebagainya. Itu tidak sah. Dia harus mandi janabah, mandi bersih sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang berikutnya menghilangkan hadath dengan cara tayammum. Nah, tayammum, ya. Jadi ada 3. Membersihkan hadath, wudu, mandi, dengan tayammum. Tayammum itu menggunakan debu atau tanah atau pasir, ya, sesuatu yang suci. Yang baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dalam hal ini adalah, yaitu taharat terbagi menjadi 2. Yaitu kesucian itu cara menggunakannya adalah dengan cara terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan cara adalah al-ma'il mutlaq, ya, membersihkan sesuatu itu dengan air yang mutlak. Air yang mutlak itu apa? Kata para ulama, wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalifu syai'un yanfaku anhu ghaliban. Air yang mutlak itu adalah air yang tetap, yang asli, yang murni, dalam kondisi ciptaan yang masih murni, dan air itu tidak bercampur dengan sesuatu apapun, ya, secara keseluruhan, baik bercampur dengan secara najis atau dengan secara kesucian. Ya, secara kesucian. Saya bercontoh, misalkan kalau kita mau berwudu, air teh itu suci kita minum, tapi tidak disuci lagi untuk kita pakai untuk bersuci. Air kelapa misalkan, air itu suci, tapi kalau kita pakai menggunakan mandi janabah menggunakan air kelapa, maka tidak suci. Kemudian begitu pula dengan kita berwudu. Nah, kata para ulama di sini menjelaskan poin-poin yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah seperti adalah kamiyahi abar itu adalah air sumur, wal uyun, mata air, wal adiyah, wal awdiyah itu adalah air limbah, air terjun, wal anhar, air sungai, wal thuludir daibah. Wal thuludir daibah maksudnya air es, tapi dia sudah mencair, itu juga bisa dipakai biar wudu. Kenapa tidak? Karena bisa pakai wudu karena dia masih suci dan tidak bercampur dengan sesuatu najis.
Yang berikutnya adalah al-biharil malihah, yaitu air asin, air laut. Itu kita bisa pakai untuk bersuci. Kalau bisa dipakai untuk bersuci, apa dalilnya? Kata para ulama, yaitu surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun. Kata Allah, kami menurunkan air itu suci dari langit. Jadi air suci dari langit itu termasuk tadi yang suci sampai bercampur air laut, kemudian mata air sumur, air yang disebutkan tadi ini adalah semua air itu turun dari langit. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, al-ma'u tuhurun illa anta ghayyara rihu atau tu'mahu. Air itu dia tetap suci, terkecuali air itu dia tidak menjadi suci lagi jika bercampur dengan sesuatu bau atau rasa. Jadi kalau misalkan di air sumur tadi atau air bak kita sering mandi, ketika itu sudah bercampur dengan ada najis di situ, kotoran, maka tidak bisa pakai lagi untuk bersuci. Dipahami ya? Tidak dipakai lagi bisa untuk bersuci. Karena tadi air itu dia suci kata Nabi, terkecuali dia sudah bercampur dengan sesuatu rasa dan bau seperti itu. Kalau misalkan kita dalam perjalanan tiba-tiba dapat kali, lalu kali itu dia mengalir, tapi airnya tuh dia kelihatan kayak merah-merah seperti kita di Gajah Timur sana. Beda dengan kali di sini, di sana rata-rata airnya tuh kan air bobo, jadi kelihatan merah-merah. Itu sah suci dipakai untuk berwudu karena dia dalam masih kondisi asli, tidak bercampur dengan sesuatu. Beda dengan itu ada kotoran di situ yang sudah menyumbat, itu tidak bisa pakai lagi untuk bersuci. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air itu suci terkecuali sudah bercampur dengan suatu rasa atau bau. Yang berikutnya kata Nabi, launuhu bin najasin tahdutu fi. Kemudian air itu juga jika sudah bercampur dengan sesuatu najis di dalamnya. Nah, yang berikutnya cara menggunakan kesucian yang kedua, yaitu sa'idul tahir, tanah yang suci. Nah, ini sering orang-orang yang sering perjalanan umroh, haji dalam pesawat, tidak mungkin kita menggunakan air dalam pesawat yang mungkin terbatas, maka di situ dipakai untuk menggunakan tayamum. Nah, kata para ulama, as-sa'idul tahir, tanah yang suci itu wa huwa wajhul ardi tahiran min at-turab. Di antara tanah-tanah yang suci itu adalah permukaan tanah yang suci, kemudian pasir atau batu atau sabiqah. Sabiqah itu tanah yang dipacul. Kalau misalkan ada najis di atasnya, di suatu daerah ada bukan najis, kita cari-cari yang pacul, kita cari di dalamnya, baru kita tepuk, itu bisa pakai untuk bertayamum. Jadi cara tayamum itu seperti ini, kita bertayamum, ya, tepuk di pasir, dia menempel, bisa kita tiup begini, baru kita begini, baru kita bisa lap muka, baru kemudian tangan, seperti itu, sudah cukup, ya. Jadi mudah sekali ya. Tayamum, kalau kita di sini tidak ada pasir, kita bisa ini, bisa tayamum seperti ini, gosok-gosok di sini, baru ini, sudah cukup. Itu namanya tayamum. Nah, apa hadisnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ila lil ardu masjidan wa tahura." Kata Nabi, kata Rasulullah itu telah dijadikan bumi untukku itu sebagai masjid dan sebagai kesucian. Nah, kapan seseorang itu bisa menggunakan tayamum? Ketika seorang muslim itu dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air, atau dia dalam kondisi sakit, atau dia lemah dalam menggunakan air. Misalkan orang sudah tua yang tak dikasih polis oleh dokter bahwa tidak boleh terkenal air, ya. Jadi caranya gimana? Ya sudah, menggunakan sebuah tadi. Dia tidak boleh meninggalkan sholatnya. Jangan alasan saya sakit, kalau saya tidak bisa kenal air, saya tidak bisa sholat, ya. Justru orang semakin sakit, itu semakin banyak sholatnya dijaga, karena kita tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia, ya. Seperti itu. Jamaah yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalilnya apa? Dalilnya apa menggunakan tayamum ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat yang 43. Falam tajidu ma'an fayatammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, jika kalian tidak mendapatkan air, hendaklah kalian bertayamum menggunakan tanah yang baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inna sa'ida thayyibatuhul muslim wa illam yajidil ma'a asyar sinin. Nah, ini kata Nabi,
Sesungguhnya tanah itu yang baik akan disucikan bagi seorang muslim jika seorang mukmin, seorang muslim tidak mendapatkan selama 10 tahun. Jadi selama misalkan kita lalu suatu kondisi selama 10 tahun tidak mendapatkan air, maka tetap kita menggunakan tayamum. Kapan itu kita meninggalkan tayamum? Kata Nabi, "Fa'idza wajada al-ma' falyabissahu basyaratahu." Jika seorang itu tadinya bertayamum, tiba-tiba dia sudah mendapatkan air, maka tidak wajib baginya lagi menggunakan tayamum, maka dia harus menggunakan air seperti itu. Nah, ini ada salah satu kisah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya ya Amr bin Al-As. Ya, Amr bin Al-As ada sahabat Nabi SAW. Ketika itu dia dalam kondisi junub. Dia memandi menggunakan air pada waktu itu, dia dalam kondisi yang khawatir jangan sampai dia penyakit pertama karena dalam kondisi sangat tinggi. Maka ketika itu beliau menggunakan tayamum, berguling-guling seperti dia, sampai datang menghadap Nabi SAW, diperdebatkan para masalah apakah sah atau tidak. Maka Rasulullah memberikan contoh, Abdullah bin Amr Al-As sangat sudah tepat karena dia menggunakan tadi membersihkan diri menggunakan tayamum, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini berkaitan dengan yang penting, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan najis. Apa sih itu najis? Apa saja najis? Najis itu kata para ulama al-kharij min al-farjain adami. Sesuatu yang keluar dari dua jalur kemaluan anak cucu Adam, ya, baik dubur atau kemaluan, baik laki dan perempuan. Di antaranya adalah bid'ah darah, wabalin air kencing, al-madhi yaitu lendir dari kemaluan, al-madhi ya sesuatu yang berupa lendir setelah kencing, al-mani atau sperma itu diperdebatkan oleh para ulama apakah dia suci atau dia sah, atau dia suci atau dia najis dan sebagainya. Yang jelas itu adalah sesuatu najis ini yang juga termasuk air kencing hewan keledai, ya. Kalau kita sini tidak ada keledai, dan semua hewan ya yang tidak boleh makan dagingnya semuanya najis, ya. Begitu pula hewan yang boleh dimakan dagingnya itu air kencing atau kotoran itu najis, ya, kecuali mungkin kotoran yang lain bisa diolah jadi hukum dan sebagainya, itu sah-sah saja. Nah, apa yang tidak masuk dengan najis di sini, yaitu adalah kata para ulama, illa al-juluda intudunan fa'innahu tamurah. Sesuatu yang tapi sama seperti sapi, kambing itu dikupas kulitnya, maka kulitnya itu dia tidak dianggap najis karena dia sah. Kenapa sah? Karena Nabi SAW menyatakan ayyuma ihabi tuja faqad tahura. Hewan apa saja yang disama, ya, yang disama itu dikupas kulitnya, maka itu dia suci. Nah, sesuatu najis di sini juga tadi berupa sesuatu kotoran tadi yang kencing, ya, kemudian darah, kain bisul, kain muntah sudah berubah, maka itu juga dianggap sebagai sesuatu yang najis. Beberapa yang mudah Allah Subhanahu wa taala, ini saja bisa disampaikan tentang perkara tohara ini. Mudah-mudahan ada penambah pengetahuan kita dan kita bisa mengamalkan agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena persoalan tohara ini adalah persoalan yang sangat penting. Ini saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau tanyakan silakan. Dan air-air yang termasuk najis. Saya pernah mendengar kajian dari waktu di Jawa, ada kekecualian sesuatu yang keluar dari limbah manusia, kalau tadinya alat kelamin. Nah ini tapi bukan manusia, seperti hewan, bukan kencing. Jadi ada pengecualian yang tidak termasuk najis. Ketika kita terkena air tersebut
dikecualikan ilamani, Iya. tidak kecuali mani. Nah, mungkin kalau orang yang belum bisa berpegang pada ulama berpendapat antara dan sahabat dengan kita bisa memegang salah satu dari kita Betul. ilangan ini kecuali mani. Pertanyaannya yang tadi kalau Hadis muntah, ya. Terima kasih. Baik. Hadis muntah ini memang hadisnya secara jelas sahih. Hadis muntah, ya. Itu hadis muntah. Itu hadisnya sahih. Nah, itu suci, betul. Di sini tidak dicantumkan secara keseluruhan karena dikasar dalam kehidupan Muslim. Kemudian berkaitan dengan air mani tadi, kalau saya berpandangan itu air suci. Kalau di sini perdebatan juga mengatakan ini, tapi seperti yang saya sampaikan, saya berpegang kalau saya pribadi suci karena Rasulullah SAW pernah membersihkan itu. Aisyah pernah membersihkan itu adalah korok-korok firman Nabi SAW. Itu dalam ilmu fikih seperti itu. Saja. Ada lagi? Kalau kita tutup ya, kita tutup dulu. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.